Mala ain fa'at wala udhun sami'at wala qalbun
Jadi nanti orang masuk surga itu melihatnya lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Dengan secepat itu Allah merubah. Kok bisa? Ya, Allah Maha Kuasa. Ya, Allah menciptakan yang kamu lihat sudah kamu bilang mengatakan wah, subhanallah. Apalagi yang nanti yang Allah janjikan itu yang melebihi yang ada yang kamu lihat sekarang sehingga kamu ta'ajjabun, terheran-heran. Jadi orang beriman tidak mengharapkan. Maka ya Rasulullah kenapa kau hidup susah, tidurnya seadanya? Jadi selimutnya Rasulullah itu kalau diangkat ke atas kakinya dia, kakinya dingin. Kalau diturunkan ke bawah dari sini ke atas dingin. Tidur beliau beralasan atau pakai tilangnya dari pelepah atau kurma, sehingga kalau bangun ada bentuk tutupnya. Kenapa mengatakan ya Rasulullah, kenapa biar tidak seperti Raja Persia, ya, Raja Romawi yang tidur dengan tempat tidur yang mahal, yang luar biasa, bahkan ya didampingi dengan permaisuri. Nabi mengatakan tidak ya Muhammad, ya. Dengan hidup begini aku sudah merasa bersyukur. Bedanya hatinya orang itu kalau bersyukur. Kalau hati nggak bersyukur, iya rumahnya ganas, orangnya kaya, tetap merasa kurang. Kenapa orang kafir itu katanya kamu ya, kok hidupnya tambah mewah, tambah enak, tambah nyaman, padahal sama Allah dicabut rasa syukurnya. Buat apa yang banyak tidak bisa membuat kamu bersyukur, tapi yang sedikit kamu bisa bersyukur. Penting yang sedikit. Makanya kalau Nabi sering berdoa, Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikan saya termasuk yang sedikit. Allah sebutkan di Al-Quran, wa minal laili wa minal fatahajjat bihi nafilatan. Dari sebagian kecil, dari sedikit. Kalau semuanya lebih bagus. Sebagian malam kamu gunakan bertakar kepada Allah, bangun, nggak pakai dibangunin, itu berarti sudah hidup hatinya kamu. Kalau kamu bangun masih dibangunin, mulai mondok dibangunin, pulang pondok dibangunin, sampai nanti nikah dibangunin, ya. Bahkan sudah punya anak masih dibangunin. Bahkan nanti lebih parahnya pas mati dibangun. Jadi kalau dibangunin di dunia gak bangun, pas mati gak bangun, itu namanya debatang, ya. Batang, kata orang Jawa, bangkai berjalan. Bangkai kayak apa bangkai bisa hidup? Ya, bangkai itu sama dengan jamadat, benda mati, tembok kayu. Bangun ini coba, yo, ayo, ya. Sampai kiamat tidak bilang, ya, oh ada apa? Tidak akan ngomong. Benda mati. Jadi ada kata orang ulama mengatakan manusia itu mati sebelum mati, ya kayak benda mati itu. Hakikatnya, tapi dia tidur makan nyaman dia. Jadi Allah kasih kamu kabar gembira bahwasanya nanti diberikan oleh Allah yang lebih daripada yang kamu inginkan. Allah, ya. Apa yang paling kamu inginkan? Lebih kamu inginkan. Coba kamu tulis, ya. Apa kan yang kamu inginkan yang lebih dari kamu inginkan? Coba tulis nanti, ya. Apa ingin tahu kalau jawabannya kamu ini apa? Sesuai dengan apa ada di pikirannya, berarti kamu itu salbibidnya. Apa yang kamu inginkan dan apa yang lebih kamu inginkan? Coba, ya, catat, tinggal tulis, nanti kumpulkan besok. Ingin tahu apa? Ya, kamu bisa jawab dah. Apa yang kamu inginkan dan yang lebih bahkan lebih dari yang kamu inginkan, tulis. Kayak itu. Dah. Ya Allah,
Bahkan ma indallah wa ma min indillah wa ma indallah, dan yang ada pada sisi Allah diberikan yang lebih, bahkan di sisi Allah ada yang lebih bagus lagi. Wa inna min ahli kitab, ini diceritakan ada sebagian, dan sesungguhnya daripada atau di antara orang ahli kitab, laman ada orang yu'minuna billah. Ini yu'minuna billah, beriman kepada Allah. Allah ceritakan beberapa ayat yang menjelaskan tentang Abdullah bin Salam wa ashabu wan Najasyi. Jadi sahabat yang bernama Abdullah bin Salam, ya, ini beliau adalah seorang keturunan dari Nabi Allah Yusuf bin Yakub alaihi wassalam. Beliau Abdullah bin Salam ini dari Bani Qainuqa, seorang tokoh pendeta rahib dari orang Yahudi yang mengimani tentang ajarannya Nabi Allah. Orang Yahudi mengimani tentang ajaran Nabi Musa. Ya. Nabi Musa. Dia minta sama Allah umur yang panjang. Makanya kamu rugi kamu kalau hidup nggak minta sama Allah umur yang panjang yang berkah. Aku ya, orang lagi berdoa ini peraturan habis sholat witir apa baca doa, tidak boleh ada yang ngomong, tidak boleh ada yang bergerak, tetap ya khusyuk kita minta kepada Allah. Lupa ngomong, keamanan sama PM-nya didenda ya. Biar nanti salah tahu ada orang sholat di sini ya, habis sholat tarawih ibadah kenapa kok kiamat sudah terjadi. Jadi tetap tentunya tetap mengaminkan doa setelah baca doa niat puasa. Ini tidak waktu doa habis takbir ngomong ya, giliran doa makan nawaitu saumannya, bukan doa itu niat ya. Yang doa tadi itu habis sholat, assalamualaikum, kemudian berdoa bismillahirrahmanirrahim, amin ya. Karena di situ ada doa yang minta dipanjangkan ketemu bulan Ramadan tahun yang akan datang. Mau kamu ngomong, pas sakit sebelum Ramadan akan datang sudah bisa. Ini yang malaikat yang bapak panggil ini ya, campurkan dengan amin. Jadi kembali lagi bahwasanya beliau minta dipanjangkan umur untuk bertemu Nabi ya, ingin melihat kebenaran. Makanya kamu ingin panjang umur hanya cuma untuk goyang-goyang terus senang-senang, gak usah minta panjang umur. Kalau tapi kamu ingin kebenaran, ya Allah mudah-mudahan diizinkan masih bisa bertemu dengan Imam Mahdi. Ya, kalau ingin itu, belum juga ingin beriman sebagaimana iman sahabat ketika bertemu dengan Rasulullah. Wah, ya bagus. Allah belum nikah ya Allah. Ya malaikat. Belum kawin ya Allah. Panjangkan umur. Itu ya, kamu mau kawin kamu enggak, itu ketetapan sudah ada. Ngapain? Ya. Yang kamu minta tuh ya Allah, saya ya Allah seandainya nanti ada jodoh, kasih saya jodoh yang soleh dan solehah. Itu bukan Allah. Belum menikah, ingin nikah, tidak usah diminta, itu hal yang pasti sudah ditentukan oleh Allah. Cuma kamu minta, mudahan nggak salah jawab.
Ya, jadi kembali lagi Abdullah bin Salam ini dia saking tuanya dan ditokohkan ya, menunggu Rasulullah. Terdengar kabar bahwasanya Rasulullah mau ke Madinah, ya. Nah, dia mempersiapkan ingin mengetahui benar kebenarannya kitab Taurat yang dipegangnya. Tuh, kalau orang nampak berakal, ya ingin tahu sampai ke kata orang Madura ke ramok bengsengan, sampai ke akar-akar yang paling bawah. Itu orang ulul albab, berarti kamu tuh orang ahli ilmi. Orang yang ahli ilmi itu gak mau tabias berhenti, ingin terus sampai tahu di mana letak terakhir. Ngomong cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, belum tahu semuanya. Abang itu waktu mondok pas dikabarkan hafalkan ini kamu mau diberangkatkan ke Tarim, ya. Abang minta, ya Allah seandainya ditakdirkan, ya. Memang takdir jadi saya nggak mau pulang kalau nggak 15 tahun, ya. Mau tancap gas gitu, bilang, ya pulang tua apa, saking semangatnya. Ingin tahu sebenarnya agama. Kan aneh ada orang ini ahli kitab ingin tahu kebenaran Islam sampai ingin tahu sebenarnya. Sekarang ada orang Islam nggak belajar agamanya sendiri. Waduh, mana ada talbisnya iblis, talbis iblis termasuk jaringannya atau tipu dayanya iblis. I'lamu anna awal talbis iblis, ketahui katanya Al-Imam Al-Jauzi radhiyallahu anhu, beliau lahir di abad 510 Hijriah hingga 592 Hijriah, ya. Al-Ibn Al-Jauzi ini beliau mengatakan ketahuilah bahwasanya jaringnya iblis, caranya iblis atau jebakannya, ya jebakan Batman iblis, apa kerjanya? Al-nas kepada manusia sudduhum anil ilmi li'anna al-ilma nur, ya. Katanya beliau, setan itu punya jebakannya itu manis, indah, nyaman. Apa? Buat manusia kadang suka belajar ilmu agama, berampihan. Mereka belajar ampihan. Karena sama umat disuruh kerja, sama bapak suruh kerja. Boleh kerja, apa nggak boleh kerja? Boleh, ya. Kamu nanti kerja mau terbang kah, mau meloncat kah, mau gelundung kah, mau apa kah? Ya, boleh. Kamu bilang, ya. Kalau waktunya udah nanti kerja, mau cari duit. Gak mau jadi pengemis dulu, mau kerja. Jadi ustaz di kamu nanti nggak apa-apa, tetap dulu mau jualan. Jangan kamu nanti jadi ustaz malu jualan, tetap jualan. Karena kamu makan yang halal bukan yang haram. Daripada jadi ustaz jual agama, jual ya negara, jual golongan hanya ingin mendapatkan dunia. Jangan kamu rasa risih atau malu karena kamu bisa jadi ustaz, sudah khutbah, sudah ceramah, kamu jualan cendol. Ih, kok ustaz jualan? Emang kenapa? Kan ustaz usaha tak ada. Saya tanya. Makanya kerja. Kalau kamu kerja kok nggak berhasil, sudah, ya. Berarti kamu harus takarub kepada Allah, pantas sudah. Ibadah terus kepada Allah. Berarti kamu di tingkatan tajrid, ya. Tapi kalau kamu jadi ustaz, kok usahanya kamu makin punya pabrik 1, 2, 3, 4, punya perusahaan, punya anak buah sampai ribuan. Berarti ya kamu sama seperti imam-imam yang terdahulu. Ingatkan para ulama kita yang terdahulu itu semuanya sugih, kaya. Bukan imam siapa gitu. Iya, kaya. Kenapa? Karena kalau kamu cari dunia di masjid salah. Ya,
Kalau kamu cari dunia apa? Jadi berapa? Aku mau mampu lagi. Cari dunia sesuai dengan apa yang kamu bisa, yang kamu punya keahliannya apa bisa. Ya, kamu kok belajar kitab kok gampang-gampang kok bisa-bisa itu semuanya bisa. Nah, kamu dengan belajar kitabnya itu, ngajarnya itu, kamu bisa mendapatkan dunia. Ya. Dengan ilmu, dengan keahlian, apa keahliannya? Bisa jahit bulunya orang yang nggak ngomong. Apa keahliannya kamu? Di situ kalau iya. Tapi kamu kalau punya ilmu, kamu nggak terjebak dan jatuh ke perbuatan yang syubhat dan coba kalau nggak punya ilmu, ya gacuan rame, makan gitu, ya merasa murah makannya mah, coba punya ilmu, jangan, ya kecuali mendesak. Jadi orang punya ilmu itu katanya para ulama makruh bahkan diharamkan duduk di warung. Ya. Sudah berpulang, sudah bersopan, sudah bergamis, ada lagi kayak siapa gitu sudah namanya yang ribet, gamisnya diangkat ini duduk di warung kan. Oh. Jadi ingat dulu ada ustaznya begini. Tidak mau pakai sarung, pakai celana segini, pakai gamis. Kalau kena sinar sama lampu itu kan ya bersinar 6 bulan. Dunia. Oh iya, jangan cari mau dapat dunia, mau suki kamu di masjid, pulang tasbih, ya bertahan. Ya apa caranya kamu ya usaha bisnis sampai kamu berhasil. Yang penting kamu jangan pakai duit riba, utang. Minta sama Allah, kapan Mbak saya nanti bisa sukses? Bisa kan saya sukses? Bisa. Sekarang kamu doa minta. Sekarang doa malas, disuruh berdoa pas bulannya ini padahal bulannya unlimited doa nggak ada, ya nggak ada penghalang. Langsung diiyakan sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya. Nggak mau doa, belum nggak hafal baru doa pakai bahasa Arab, ya pakai bahasa Indonesia, ya pakai bahasa apa aja kau minta sama Allah jangan dia. Nih Abdullah bin Salam berdoa kepada Allah minta diketemukan sama Nabi baru, dia ada bilang Muhammad sesuai dengan dia di Taurat, saya Allah panjangkan umur saya Tuhan, saya ingin ketemu sama Nabi baru. Subhanallah, dia dengar ada Nabi mau hijrah dari Mekah ke Madinah ditunggu. Itu belum Islam, ya semua kok nyampur ini orang ada apa? Terus Abdullah saya ingin tahu ciri-cirinya dulu, ciri-ciri sesuai ya karakternya Nabi ini, cara duduknya, cara bicaranya, cara jalannya. Jadi jalannya Nabi itu gak terlalu cepat, gak terlalu pelan ya. Tegas seperti orang turun jalan di turunan. Coba kan di turunan itu jalan gak cepat, ada turutannya. Ya, Nabi gitu jalannya tegas, gak terlalu cepat, gak terlalu pelan ya. Terus gak tolak-tolak, gak usah kan jalan sama lagi. Dikira orang kan maling gitu ya. Coba kalau dalam jalan ya. Tapi kalau ingin melihat itu kan, dia nggak usah. Kalau itu inginnya kamu nggak usah dilihat nanti ketemu. Biar kamu lihat sampai matanya duel, kayak tukang putih nggak matanya duel, nggak ketemu. Dia pura-pura jual mahal. Iya, kalau kepingin itu pura-pura jual mahal. Ya siapa dia? Daripada pura-pura murahan, tapi dijual mahal. Nah, jadi dilihat waktu Nabi datang, dilihat di TV, dicek, benar. Ya,
Tapi kalau syukur iman dia nggak langsung yakin sama Nabi, tunggu lagi. Kamu lagi kesempatan dulu dengan Nabi. Ya. Ketika Nabi menyampaikan sesuatu, baru Abdullah memberikan suatu pertanyaan. Ini terakhir ini ya. Setelah dicek ciri-cirinya Nabi, kriteria sesuai tanya ya Muhammad, boleh saya bertanya? Boleh, silakan. Apa tanda pertama kali kiamat terjadi? Ya, pertanyaan. Yang kedua, nikmat apa yang pertama kali dimakan oleh orang pas masuk surga? Dia santri lagi masuk surga, kalau masuk surga langsung ada hidangan pertama apa yang dia makan? Apa itu? Ya, bisa membangun. Enggak tidak tahu ini. Ya udah dengarkan, ini ilmu ya, bukan tebak-tebakan. Nanti kamu ditanya sama umatnya, apa nak pisang mak? Pisang bapak mau kan? Jadi ketika nanti kamu ditanya, bisa jawab. Kenapa? Karena kamu penuntut. Bukan tebak-tebakan itu. Ilmu itu pasti 1 tambah 1 pasti ya. Apa tadi? Yang pertama, apa tanda munculnya kiamat ya? Tanda pertama ya, munculnya kiamat. Yang kedua, apa makanan pertama yang dimakan orang masuk surga? Masuk surga dengan apa yang Nabi diam. Kemudian yang ketiga, mengapa anak bininya ini kok mirip bapaknya? Kenapa laki-lakinya kok mirip umatnya? Jangan kelomit, tanya mereka itu mau jadi ya. Ilmu itu jelas, tapi kalau kamu ngomong salah, ketahuan dong kosong. Banyak bentuknya. Nah, apa lagi? Yang terakhir, yang terakhir. Kenapa ada warna hitam di gula? Berapa pertanyaan? Kita nilai 100 sama Ustaz yang barusan disampaikan. Sudah mungkin 45. Jadi Nabi diam sebentar, kemudian katakan, ya. Jadi kalau kamu nggak tahu ilmu, lupa, cepet diam, minta sama Allah, baca Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya. Nanti Allah berikan kamu ingat fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Atau langsung Allah kasih kamu ilham ya. Bukannya manusia, ilham itu suatu pemahaman yang datangnya dari Allah. Apa Muhammad tanda pertama ya? Sebelum datangnya hari kiamat, kata Nabi, datangnya api yang menggiring manusia dari barat ke timur. Ada api ya. Nah, ini tanda kiamat ini sudah tinggal beberapa detik lagi. Orang sudah lari-lari dan masuk dikejar api. Menu apa yang makanan yang pertama kali dimakan tentu ahli surga? Katanya Nabi, apa?
istrinya ikan. Namanya Kapi. Ya pokoknya hatinya ikan ya. Itu kan gak enak, gak beda ya. Ikan di dunia sama dia di surga itu beda. Jangan kamu samakan. Kemudian kenapa anak perempuan itu mirip bapaknya? Ya, siapa sih yang mirip bapak? Ada? Yang mirip bapak. Dia tahu yang mirip ibu. Yang usah yang mirip teman-teman. Abang nanya siapa yang mirip bapak? Coba yang mirip itu nggak usah terserah. Mirip bapak. Mirip bapak. Yang mirip ibu. Ben, Kasmin, kan mirip ibunya bilang mirip bapak ya. Awak digembung, dikira datang lagi. Ping mana ping? Ping, Monia, Ulan. Dan berikut lagi yang mirip ibu. Yusuf. Mirip bapak. Mirip bapak. Ada yang mirip kakek miripnya ada. Mirip. Mirip kakek ini. Nih, mirip kakek. Kakek kakek. Ini ilmu dan tebak-tebakan. Mana ada mirip dua-duanya. Bukannya kan Jokowi sebenarnya Prabowo. Ilmu ini, ya. Ini kan bicara ilmu. Mirip ibu pasti mirip ibu. Tidak mungkin separuh ibu separuh bapak. Berarti bapaknya bapak, ibunya bapak. Siapa yang mirip kayak yang neneknya tadi? Dua orang mami. Coba dimakan. Ini putri yang mirip bapak kayak ini. Dan bukan mirip ayahnya, mirip neneknya. Ayahnya mirip tetangganya. Ya, ini ilmu, benar kan? Kenapa Yusuf ya mirip ibunya? Ini ilmu. Dah, sudah lawan Yusuf. Sudah. Kenapa anak laki-laki mirip ibu atau mirip bapak? Ya, dalam jawabnya Rasulullah. Ini dijawab sama Rasulullah, orang nanya. Ya, makanya Nabi mengatakan kullu su'alin jawab. Mohon orang ulul albab penuntut ilmu ketika ditanya pasti jawab. Ya, jawab kalau kamu pernah belajar tulis. Tanya orang jawab. Ya, Rasulullah itu tidak bisa nulis, tidak bisa baca, tapi ketika ditanya diam menunggu wahyu. Ketika dijawab dijawab. Ya, makanya jangan kamu anggap remeh ilmu. Kalau kamu anggap remeh, ilmu akan meremehkan kamu. Kalau kamu anggap mahal ilmu akan buat kamu mahal. Ya, hanya ada santri pulang berbilang jangan terburu-buru kamu pulang. Kalau kamu semakin mahal dengan ilmu, nanti kamu yang dicari orang, dibutuhkan orang dan hargamu mahal. Undang ustadzah utaya, ya utaya. Utaya berapa kan? Mendatangan sedikit. Kan jadi mahal kalau kamu memahami ilmu atau menganggap ilmu mahal, meremehkan ilmu. Ya, dan lagi ditanya, kenapa seorang laki-laki itu ada yang mirip ibunya dengan bapaknya, atau kebalikannya tadi ya, yang laki mirip ibunya,
ya, organisme pertama kali dari seorang pasangan. Apa organisme? Nggak tahu. Oke. Organisme ini keluar duluan. Superminnya keluar duluan. Kalau yang mati keluar duluan, ya keluar duluan. Mirip bapaknya. Ini bukan hal yang kotor, ya. Ini kalau sama-sama nggak keluar, bang, mana bisa? Hanya keluar dulu, ya. Yang perempuan nanti anaknya mirip ibu, maka carilah wanita yang mukanya wajahnya keibu-ibuan. Tapi itu tidak apa-apa kayak apa? Ya bapak-bapak. Kenapa? Anak perempuan laki-laki itu yang mirip ibu itu banyak orang suka karena punya sifat penyayangnya lebih daripada anak yang mirip ibunya laki-laki atau perempuan yang mirip bapaknya. Apa? Orang ya temennya pada lihat acung yang bilang mirip sama bapak itu. Tidak usah. Nah, setelah dijawab, satu lagi nih. Kenapa bulan itu ada hitamnya ya Muhammad? Katanya Nabi, itu terjadi setahun sekali kalau pertemuan antara matahari dia sama bulan. Apa namanya? Gerhana. Nah, sudah itu gerhana. Ya. Setelah disebutkan Rasulullah SAW masuk Islam. Setelah masuk Islam ngajak anak istrinya. Ya ini tokoh. Kan tokoh ini artinya kiainya ya. Jamaahnya banyak, umatnya banyak, ketakutan. Ya Rasulullah, bagaimana tentang keislaman saya? Ya. Bolehkah saya sembunyikan? Boleh ya. Tapi suatu saat saya akan undang semua orang Yahudi yang mau datang. Dia datang, dan salam keluarganya diundang sama orang Yahudi sama Nabi datang. Nabi bilang, siapakah di antara kamu yang mengenal Abdullah bin Salam? Ya, namanya sudah kiai dia, ustadznya guru. Oh, itu orang baik, dia orang jujur, orang ini sebutkan semua kebaikan Abdullah bin Salam. Setelah akhir Nabi bilang, bagaimana menurut kalian kalau Abdullah bin Salam memeluk agama yang saya bawa? Wah, nggak mungkin, karena dia termasuk orang orang ini. Dia tegas, tidak punya pendirian yang pelik-pelang. Kamu ini kalau pelik-pelang, dia nggak jelas. Orang yang nggak punya tujuan dalam hidup itu nggak jelas. Kadang agama, kadang nggak mau agama, kadang sholat, kadang nggak punya tujuan. Kan aneh. Mau kemana, Jin? Kada tahu. Kok naik bis, Jin? Ya asal ada bis aku naik. Ya, mana bang? Ya, ada pesawat naik kan? Mana bisa? Tujuannya kemana pak? Kok saya naik pesawat? Dan itu tujuannya kemana pak? Beli tiket dulu. Ya, ada aturannya. Maksudnya itu kamu sendiri tentukan. Saya ini kepingin kemana? Saya mau kepingin ke Jawa, saya ingin Semarang, Surabaya. Ya, catat tuh langsung pesan tiket. Coba kamu pesan tiket. Kalau ada yang ke Surabaya atau Surabaya sama ke Jakarta ini, ya, satu tujuannya kamu. Tapi kata Allah, kalau kamu Allah jadikan tujuannya, maka Allah yang akan mencukupi kebutuhanmu. Tapi kalau Allah tidak akan menjadikan tujuannya, Allah tidak akan mencukupi kebutuhanmu. Makanya bontang banting siang malam tulang, banting tulang, banting keringat, banting tulang, banting keringat. Itu. Bapak dicari duit banting tulang, masa bapak dikasih banting. Maksudnya kerjakan
Terus tuh dari duit buat kamu. Kamu kalau mondok orang kerja keras cari duit ya buat kamu. Coba kamu lagi rumah. Lapor mantan duit mah aja belum ada duit. Coba kan di bola mah minta duit mah itu cari utama ya. Apa aja dijual. Coba kan di rumah duit mah pesai yang besar ya. Ya kan dimuliakan. Kenapa? Karena kamu bukan ada di jalannya Allah. Dan apa tadi? Ya, Abdullah bin Salam dipanggil. Apakah kamu percaya kalau Abdullah bin Salam akan membawa agama yang saya bawa? Kamu ya. Kalau begini dia masuk Islam pasti begini sebutkan semuanya. Disuruh keluarga Abdullah keluar, ayo berikraran, ucapkan dua kalimat syahadat, mengucapkan kaget semua. Ya. Tuh ya, dengan apa Rasulullah itu membawa orang yang dulunya rajanya, ratunya atau kiainya orang yang kafir kepada Allah, Nabi bawa Ahmad. Bukan kalau bukan. Kamu anggap bahwa akhlakku kamu banyak orang tertarik. Anaknya siapa? Kok bagus, tak bagus. Mau bola tinggu, jangan bola tinggu, ikan aja gus. Sekarang ayam aja ya, nggak dipegang, nggak diapain. Ada ayam. Mau nambah penjam, nggak ada penjam. Kecepit di mana? Dan yu'minuna billah, beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaikum, dan apa yang diturunkan kepada, wa ma unzila ilaihim, dan apa yang diturunkan kepada mereka, ilaihimnya Al-Quran, ilaihimnya yaitu Al-Taurat dan Injil. Taurat dan Injil, beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, apa Al-Quran. Ayo ya, Al-Quran ini kata Nabi mereka, ya khurujun nas min qabl masyriqi wa yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minal ramiyati thumma la ya'uduna fihi hatta ya'uda sahmu ila fuqihi. Dan katanya Nabi, nanti akan ada datang dulu nas manusia, sekelompok manusia golongan min qabali dari arah ya timur. Wa yaqra'una al-Qur'an, baca Qur'annya nyaman. Allahu ya fa'alun. Bukan yang kan dia baca Al-Quran macam-macam. Tapi kalau yang macam itu jangan kamu bawa. Seperti ustaz siapa gitu yang banyak mencari kan jadi tawahnya enggak di Indonesia nggak dipakai tawah puluh yang dibaca ustaz kan lupa yang sudah iya lololannya itu. Namun tidak keluar dari kerongkongannya, ya, tidak keluar, hanya cuma sekedar aksinya aja, actionnya aja. Keluar dari kerongkongannya seperti ya, keluar dari kerongkongannya itu seperti keluarnya dari agama. Jadi pintar baca Al-Qurannya, tapi keluar dari hatinya agama Islamnya. Ingatkan kama yang ruku sebagaimana anak panah yang dipanahkan, cis keluar. Kalau mau kembali lagi susah itu, cari dulu, ya ketemu baru ambil lagi.
Biasanya anak panah belum dilempar jauh, itu jauh hilang, susah baliknya. Kayak Nabi mengatakan nanti ada orang ahli Quran, tiap hari Quran, dia bisa tahu itu Quran, hafal bahkan di atas, di bawah, tengah berapa yang di samping, tapi keluar dari agama. Ini yang dinamakan kaum Khawarij, yang ngaku dia paling beragama karena sudah ahli baca Quran, bisa tafsirnya, hafal makna Quran, tapi dia mengkafirkan saudaranya sama muslim, bahkan jumlahnya di tahun itu 12.000 pada abad 18 Masehi, itu yang dibunuh 12.000 umat Islam sama aliran ini. Ya, aliran ini sudah ada di Indonesia. Tinggal kamu terserah. Kalau kamu sama gurunya kuat, ikatannya kuat, belajarnya kuat, benar kamu gak akan ikut. Tapi kalau setengah-setengah, dengarkan kadang-kadang, jawaban guru gak dicatat, gak ditulis, gak diamalkan, ada aliran ini ikut pasti. Karena kamu akan ta'ajabu dengan bacaannya, hafalannya, kehebatannya. Bahkan disebutkan yang membunuh dan ikut aliran ini namanya Abdullah ibnu, siapa pembunuhnya? Pembunuhnya Sayyidina Ali namanya Muljam At-Tamimi, namanya Abdurrahman bin Muljam, Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi dari suku Tamimi. Pada 40 Hijriah dia bunuh Sayyidina Ali. Ini Abdurrahman ini hafal Al-Quran, ahli puasa sampai ya, kayak pagi. Kemudian ahli sholat tahajud semalam suntuk. Kalau di ngomong itu ada orang saking ahlinya Al-Quran, ngomong itu dari Jawa pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa sebagaimana orang mau kemana, ke pasar. Enggak, dia saking ahli Al-Quran pakai yang ada di ayat itu yang berbicara masalah pasar. Saking ahlinya ya, tapi keluar dari agama lebih cepat daripada anak panah yang keluar dari usulnya. Alhamdulillah. Pelintun kamu kepada Allah. Kenapa? Nanti kamu akan ketemu masanya ya, orang-orang yang pandai yang membuat kamu itu takjub. Bahkan kamu mengatakan, kok aliman ini lah, kok jabatan ini lah, sama ustaz itu, sama guru itu. Ya. Karena itu beriman kepada yang diturunkan Nabi, yaitu Al-Quran. Dan di bulan Ramadan ini terakhir jalan itu sudah. Kamu jangan sampai enggak menghafalkan Al-Quran walaupun sekali. Jangan sampai berlalu Ramadan yang enggak bisa baca, ya. Tapi lu enggak akan cara paksakan ada waktu baca. Kenapa? Idza khatamal abdul Quran shalla alaihi inda khatmihi sittuna ala bil malaki. Rawahu Dailami. Dalam kitab Mukhtarul Hadis disebutkan, bila mana orang khatam, seorang hamba khatam Al-Quran, maka akan ada di sisinya bergerombol malaikat berapa? 60.000. Wow, khatam ya. Tubuhnya hamba itu setiap tahun mewajibkan dari sekarang ya, minimal 10 kali. Bukan Masya Allah, kamu harus bisa, saya bisa. Kita harus ya, cepat baca ya. Kurangi tidur, kurangi ngomong, kurangi hal yang lalur, bisa akan cepat menghafalkan. Ini sebagai motivasi biar kamu itu semangat membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Abang bilang tadi dulu, kalau yang menghantam mati biasanya cepat tuh yang ikut pas dalam mati itu bagi-bagi biasa itu 200 dan aku kerja abang baru 2 lempernya sudah 3
kelihatannya kayak gitu ya. Hanya cepatnya, tapi ada niatan yang tidak karena Allah. Kalau kamu ada orang meninggal, tak usah bagi-bagi Al-Quran, tidak usah ya. Ngaji Yasin bersama-sama, yang penting tidak ada salahnya. Daripada abang ngajak Nabi Muhammad itu, ya iya jangan lah. Orang yang ada kasih sih, baca sih, syukur tahu. Oh, yang baca itu, dan yang baca. Karena di balik bacaan satu judulnya itu ada upload ya, makanya semangat. Kalau bisa dua jurus ya upload. Khashi'ina halun mendam jadi halnya domirnya yu'minun beriman wahyu fihi makna man jadi murainya itu ditekankannya pada makna man siapa orang maksudnya mana orang mutawalihi khashi'in itu maksudnya dititik beratkan kepada orang yang tawaduk, biasanya orang yang khusyuk. Orang yang diam itu biasanya orang yang khusyuk. Mun yang banyak gerak, banyak ngomong itu gak khusyuk. Makanya nanti kalau kawin gak bisa cepat punya anak, jauh gelubuk. Diam. Coba perempuan khusyuk yang laki usul. Dia tahu punya anak, bahkan tersinggung anak cium. Khusyuk ya. Orang cabur kasih naik kopi, yang naik kopi ya. Susah, kenapa? Karena tempat gak kuat, sehingga guguran, jauh gelubuk, jadi orang yang pendiam. Tapi kata orang tua jangan jadi orang pendiam, namanya tujuh kolak, diam-diam menghanyutkan, diam memakan umat, tempe kawah habis semuanya, bukan itu. Orang yang khusyuk, orang yang mutawadhi, orang yang tawadu itu merendah diri, merasa dirinya paling jelek, paling hina, paling miskin, paling rendah, paling umur, paling bodoh, paling buta, paling ahli maksiat. Diam dia mengenang tentang apa yang ada pada dirinya, makanya dia banyak diam. Lillahi la yastar, karena Allah diamnya juga karena Allah la yastaruna bi ayatillah, dan mereka tidak menjual agama, tidak menjual ayat-ayat Allah karena qalillah dengan kata yang sedikit dan kecepatan yang lebih lagi. Wa ulaika lahum ajruhum inda rabbihim, dan mereka mendapatkan ajru thawab pahala inda rabbihim di Tuhan mereka. Yu'tunahu marratain kama bisa sebagaimana dalam sebutan kisah yang mendapatkan dua. Tidak ada sahabat Nabi yang Nabi waktu itu mengatakan ini ahli surga kecuali Abdullah bin Salam. Dengarkan, dari orang Yahudi, asli Yahudi itu bukan kaleng-kaleng, masuk Islam benar-benar beragama. Tidak ada sahabat Nabi bilang kamu ahli surga kecuali Abdullah bin Salam. Itu yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan saat ini. Ya, dari dulunya bangsat, jadi orang yang kemudian taubat, jadi orang tak